Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dalam kesempatan ini. Bacaan kita dari Roma 12 ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ada sebuah artikel menarik yang saya pernah baca, yang ditulis oleh seorang gembala jemaat yang cukup lama menggembalakan jemaatnya. Ia mencatat keengganan jemaat untuk datang beribadah. Ada 380.000 gereja yang mati, tidak lagi berfungsi atau beralih fungsi. Penyebabnya ada 10, maka dia tulis 10 cara membunuh gereja. Saya akan bagikan 2 saja yang penting. Yang pertama adalah karena jemaat enggan memberi waktu 1 atau 2 jam untuk datang ke gereja. Yang kedua, jemaat tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka hanya menjadi pengunjung atau penonton dalam gereja. Tidak ada sense of belonging, rasa memiliki dalam diri mereka terhadap gereja mereka. Maka ketika gereja menghadapi pergumulan, mereka tidak menjadi bagian dari solusi. Mereka hanya bisa mengusulkan, coba cari orang itu, orang ini, mungkin mereka bisa membantu. Tapi mereka sendiri tidak mau terlibat di dalamnya. Dikatakan oleh hamba Tuhan ini, itulah mental penyewa, bukan pemilik. Mereka tidak akan ikut berjuang mempertahankan eksistensi gerejanya. Rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki, sense of belonging, biasanya dibentuk oleh hubungan darah tentu saja. Kesamaan minat juga bisa menjadi faktor pemicu munculnya sense of belonging. Komunitas dan hobi, ada komunitas goes, komunitas memancing, bahkan komunitas yang aneh-aneh pun ada. Kesamaan pekerjaan bisa menciptakan rasa kesatuan. Kesamaan suku bangsa juga seperti itu. Dalam kekristenan, rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki terbentuk oleh kesamaan iman tentu saja. Kristus dan Alkitab menjadi acuan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja, menjadi tata pikiran, tata sikap, dan tata tindakan jemaat. Sebabnya semua orang Kristen di segala tempat dan waktu adalah saudara seiman. Dengan perbedaan budaya tentu saja, ada etnis, bahasa, tradisi, ada perbedaan profesi, ada perbedaan strata sosial, ada yang budak, ada yang merdeka, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang ningrat, ada orang awam, dan seterusnya. Latar belakang pendidikan juga, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan lain. Yang harus kita ingat adalah bahwa perbedaan itu dikehendaki oleh Tuhan atau dirancang oleh Tuhan. Rasul Paulus membandingkannya seperti tubuh kita, sebuah kesatuan yang terdiri dari banyak anggota. Jika semua bagian sehat dan berfungsi baik, maka hidup menjadi efektif dan efisien. Gangguan kecil pada ibu jari atau gigi misalnya membuat seluruh tubuh kita jadi uring-uringan dan bisa mengganggu aktivitas kita. Betul, ada perbedaan peran dan fungsi pada setiap anggota tubuh. Namun dalam kapasitasnya masing-masing, setiap bagian harus berperan dan berfungsi optimal. Seperti juga bisa kita bandingkan dengan 1 Korintus 12.
ayat 1-27. Di sana Paulus berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi baik dalam Roma 12 yang kita baca kita bandingkan dengan 1 Korintus 12, Paulus membahas hal yang sama. Tujuan surat pengembalaan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah untuk meredam atau menyelesaikan konflik antar jemaat. Persaingan mereka justru persaingan di dalam pelayanan untuk menyatakan diri sebagai yang lebih baik. Mereka terpisah-pisah dalam beberapa kelompok, padahal mereka melayani Tuhan yang sama dan mereka mendapat karunia yang dianugerahkan oleh Roh yang sama. Itu yang diingatkan oleh Paulus. Sedangkan tujuan surat pengembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah untuk membandingkan orang Kristen dengan orang non-Kristen atau orang dunia. Tulisannya memberikan keterangan tentang latar belakang iman Kristen sebagai kelanjutan dari pemilihan Israel sebagai umatnya. Dalam surat kepada jemaat di Roma, khususnya di pasal 12, nasihat Rasul Paulus lebih menitik beratkan pada komitmen pribadi setiap orang Kristen. Ia mengingatkan setiap kita orang Kristen untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang terkasih, jika di dalam Taurat atau Perjanjian Lama, kurban yang dipersembahkan adalah hewan yang disembelih dan mati, maka dalam Perjanjian Baru atau Injil, Tuhan menghendaki kurban yang hidup. Yang Paulus maksudkan dalam tulisan ini adalah bahwa setiap orang Kristen harus mempersembahkan kehidupannya. Dengan kata lain, setiap pikiran, sikap, dan tindakan orang Kristen dalam hidup kesehariannya harus menjadi persembahan yang tidak bercela, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Maka hidup lama yang sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus tidak layak lagi dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak layak lagi bermanifestasi dalam pikiran, sikap, dan tindakan keseharian orang Kristen. Itu maksudnya. Di dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inti hidup baru dalam Kristus adalah perubahan. Paulus memakai kata metamorfoste, ubah dirimu. Itu adalah sebuah proses transformasi. Alam memberikan penjelasan. Seperti ulat yang bertransformasi, melakukan metamorfosa menjadi kupu-kupu. Itulah gambarannya. Hidup lama dengan pikiran, sikap, dan tindakan diubah menjadi hidup baru dengan pikiran dan sikap tindakan yang baru. Yang seperti apa? Yang seperti Yesus teladani. Seperti Rasul Paulus, kita pun harus sampai pada tahap berani mendeklarasikan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Menjadi Kristen tidak lain adalah panggilan untuk mempersembahkan tubuh bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Hidup yang seperti itu akan menjadi ibadah yang sejati, yang baik, yang berkenan, dan sempurna bagi Tuhan. Itu pesan bagi setiap pribadi, tapi juga pesan bagi komunitas. Jika kita orang Kristen adalah tubuh Kristus, maka persembahan
yang kita berikan bukan hanya hidup pribadi kita, tetapi juga hidup bersama sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. Setiap kita tidak dipanggil untuk dibenarkan dan diselamatkan bagi diri sendiri. Jemaat terkasih, kita memiliki kewajiban untuk juga menjaga, merawat, dan menyelamatkan seluruh anggota tubuh lain. Itulah peranan komunitas rohani atau gereja. Jangan menjadi jemaat yang tanpa identitas, tanpa komitmen. Kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing kita adalah anggotanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan, kami tidak diselamatkan hanya untuk diri sendiri, tapi kami juga harus membawa orang lain juga kepada Kristus, mengajar, menolong mereka untuk mengenal Kristus melalui keteladanan sikap, pikiran, dan perkataan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang peduli sebagai satu tubuh, sebagai saudara seiman. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.